Oke, udah siap semuanya ya? Nyanyi bareng ya Ibu Pertiwi ya? Siap dong. Oke. Sambil digerakin ya. Ibu Pertiwi sedang bersusah di atas gunung. Nah, jadi teman-teman yang masih jomblo, sepanjang masih mendaki gunung, insya Allah jodohnya masih ayah di gunung. Amin. Eta amin paling tarik paling dia. Padahal doaan caliknya sareng rencangan pameget. Lanjut. Nah, kemudian hubungannya gunung sarang kebudayaan. Ya. Tadi di Pengker orang sami-sami tinggal ke yang Karawang. Itu apakah ada hubungannya sarang gunung? Sangat ada tentang feminisme. Kalau ingat Karawang, ingat tarian tadi ada, saya ingat namanya ada Panamin. Kalau teman-teman tahu, Panamin itu dia pemain kendang. Dan kendang ini ternyata erat kaitan hubungannya dengan sejarah Pulau Jawa. Dari kendang yang kita dengarkan tadi, bagaimana itu dimainkan. Nah, ternyata ada catatan tulisan namanya Jayabaya. Jayabaya itu dia salah satu sebut saja raja, misal, atau orang-orang pintar di masa lampau
ia menulis tentang sejarah Pulau Jawa dan sejarah Nusantara. Nah, ternyata sejarah Nusantara itu dulunya ribuan tahun sebelum adanya Hindu dan Buddha masuk ke Pulau Jawa itu disebut dengan Kepulauan Kendang. Jadi Kendang itu ternyata sudah ada dari dulu, istilah Kendang itu, dan identik dengan apa yang kita lihat hari ini. Karena di Kendang itu ada rarawat, rarawat itu tali nu dinu Kendang. Nah ternyata itu asal katanya dari urat. Nah dari Kendang tadi ya, dari catatan si Jayabaya ini, ternyata itu diambil dari nama Kendang, itu diambil dari nama Kendeng. Kendeng dari istilahnya dari istilah Kendeng, dibahas di dalam bukunya. Nah, kata si Jayabaya ini ribuan tahun sebelum apa yang kita sebut hari ini Indonesia, itu kan nama lainnya adalah Nusantara. Ribuan tahun sebelum Indonesia, kepulauan Indonesia disebut Nusantara, ternyata dulunya disebutnya Nusa Kendeng. Nusa Kendeng itu oleh Belanda, di bahasa Belanda kan jadi Berketen. Nah kalau teman-teman pernah naik gunung di Pulau Jawa, dari ujung Pulau Jawa sebelah timur sampai Pulau Jawa sebelah barat, itu kita akan bertemu dengan gunung-gunung yang namanya Kendeng. Kata orang Baduy, apa itu Kendeng? Kendeng itu ternyata urat nadi bumi. Nah jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini, dari kepercayaan masyarakat lama, itu ternyata urat bagi dunia ini. Makanya cek orang Baduy disebutnya urat nadi bumi. Nah ternyata bayangkan, pengetahuan masyarakat kita ribuan tahun yang lalu itu sudah berbicara tentang bumi ini ternyata punya urat nadinya. Apa urat nadinya? Ternyata gunung. Oleh orang geologi baru-baru ini kemudian itu ditelusuri. Apa kata orang geologi? Oleh kata orang geologi, istilah urat nadi bumi ini ternyata bahasa geologinya itu adalah ring of fire. Jadi ring of fire, pegunungan yang ada di ujung Indonesia bagian timur sampai ujung Indonesia bagian barat, ring of fire yang oleh orang geologi baru-baru ini disadari sebagai urat nadinya bumi, ternyata masyarakat kita Nusantara sudah lama mengenal itu. Nah oleh masyarakat Karawang itu dilestarikan di dalam sebuah artefak yang namanya kendang. Jadi kendang bagi orang Karawang, bagi kita semua itu tidak hanya sekedar mainan saja, tidak hanya sekedar kesenian saja, tapi di belakang kendang ada cerita tentang apa? Tentang sejarah yang hubungannya dengan gunung dan apa? Dan kejayaan Nusantara lama. Koprok buat orang Karawang. Melestarikan kendang, sebetulnya kita harusnya melestarikan juga lingkungan, pasti itu. Betul banget. Kita balik lagi nih Kang Rio untuk mengenai masalah manusia dan gunung. Sempat saya baca di buku ini itu ada tentang mitos-mitos gunung, ya Kang ya. Di mitos-mitos gunung sebenarnya yang akan tulis di sini, mitos-mitos gunung itu ada apa aja sih Kang sih? Oke, itu di mitos gunung itu ada di bab 4 kalau nggak salah. Kemudian kalau tadi yang saya ceritain itu ada di bab terakhir tentang gunung artefak Pranusantara. Mitos-mitos di gunung ini hubungannya dengan ternyata masyarakat dulu, bagaimana cara menjaga alam itu cukup dengan mitos. Tentu bapak-bapak nu sigana pernah ngadangu istilah ulah ke gunung eta aya aul. Aul itu manusia berkepala serigala. Geus mah jelema ya sirahna ajag. Geus mah sirahna ajag malik nate ka tukang. Cenah di cerita mitos itu. Nah, salah satu mitos yang berkembang di Gunung Bandung adalah mitos aul, sama halnya dengan di gunung di belakang kita. Itu ada. Kemudian gunung-gunung, kalau di gunung-gunung di belakang kita ada nanti kaitannya dengan Lutung Kasarung. Makanya ada Pasir Malang di sini dan seterusnya. Nah, gunung-gunung yang ada di Bandung khususnya ternyata hidup juga mitos-mitos. Salah satunya adalah mitos aul. Di Pangalengan itu di tempat di mana mitos aul ini hidup, masyarakat jangankan menebang pohon, masuk ke hutan aja ada situ namanya situ aul, udah takut. Kenapa takutnya? Bukan takut karena sosok manusia itu, tetapi ia menghargai karena dipercaya hutan tersebut tempat tinggalnya aul. Nah, tapi sampai tahun 1995 mitos tersebut hidup, tapi 1996 mitos tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kenapa tuh Kang? Nah, tahun 1996 masuk sebuah proyek geotermal ke tempat yang tadi di mana mitos aul itu ada. Yang tadinya orang nggak boleh masuk, apalagi menebang, masuk aja nggak boleh. Nah, setelah adanya proyek itu hutan itu dibabat menggunakan alat-alat berat, betul, sampai tembus ke situ aul tadi. Aul tersebut. Yang menarik, masyarakat jadi mikirnya kieu, wah geningan mitos aul teh bohong
Cina lamun nuar tangkal hiji bakal aya mamalan dengan itu henteu. Nah setelah gitu apa, masyarakat ada perubahan berpikir Pola gitu. pikir. Alah geus kitu mah berarti leuweung teh menang dibabat. Akhirnya masyarakat berani membabat hutan. Padahal dari membabat hutan tersebut akan ada banyak bencana yang akan terjadi. Ya, ujungnya tahun 2014. Sampai sekarang kita masih bisa mengakses informasinya. Tahun 2014 saya penelitian tentang mitos Aul itu di sebuah kampung namanya Kampung Cibitung. Di situ saya bertanya tentang sejarah tadi, tentang Aul dan seterusnya. Tahun 2014 atau kalau kita sekarang ingin ke Cibitung di kaki Gunung Gambung Sudanisi, tempat mitos Aul ada. Sekarang perkampungan tersebut yang tadinya dihuni oleh ratusan orang, sekarang sudah rata dengan tanah. Apa yang membuatnya rata? Longsor tahun 2014. Longsor yang diakibatkan apa? Longsor yang diakibatkan hutannya Penebangan rusak. pohon tersebut ya, Ya, kan? hutannya rusak. Kenapa hutannya rusak? Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi mitos Mitos Aul. tersebut. Padahal dari mitos tersebut sebenarnya ada makna yang ditujukan buat masyarakat dan kedepannya juga ya Kang ya. Nah itu dalam pendekatan masyarakat Sunda, mitos Aul itu berbicara tentang hutan larang. Jadi kawasan hutan yang tidak boleh sama sekali dimasuki, hutan larang. Nah, ini yang hubungannya dengan kalau kita masyarakat sekarang menyebutnya cagar Alam Itu yang oleh Kang Alam sampai sekarang terus disuarakan. disuarakan. Tepuk tangannya dong buat teman-teman semua. Bab jodoh di gunung pada dibahas. Oh, monggo Kang. Oke. Di sini ada bab jodoh juga ya Kang ya. Oke. Iya, ada bab jodoh juga. Ada bab jodoh juga. Iya. Tapi sebelumnya saya sedikit pengen bertanya nih tentang ada teologi gunung ya Kang ya. Kita sedikit maju lagi. Tadi kan kita sedikit mundur lagi tentang teologi gunung. Di sini tentang bahas sebagai gunung sebagai makhluk. Nah, apa sih Kang maksudnya? Gunung sebagai makhluk, ada salah satu hadis menyebutkan Rasulullah SAW melihat satu gunung itu, Gunung Uhud, itu berbicara tentang ia sebagai makhluk. Kalau ia bergetar, Rasul itu bicara kepada gunung tersebut, tenanglah Uhud, ada orang yang membenarkanmu di atas. Ada Rasul dan orang yang membenarkannya di atas kamu. Itu salah satu contohnya. Tapi di ayat-ayat Al-Quran juga disampaikan bahwa gunung ini sama dengan manusia, kita sebagai makhluk. Nah ini dalam hubungan teologi gunung. Kalau teman-teman pernah mendengar berapa kali gunung misal disebutkan dalam Al-Quran, itu sekurang-kurangnya 58 kali. Nah ada hubungannya dengan gunung sebagai makhluk. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa bain ayyamilnaha wa asbaqna minha wa malhal insa innahu kana daluman jahulan. Aduh sih salah. Habis sanes Ustaz, tapi mau wawancara itu. Nah bahkan nih dalam 58 kali penyebutan gunung di dalam Al-Quran, saacan orang jadi khalifah di muka bumi, gunung sudah ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab. Kekhalifahan di muka bumi itu sebelum diberikan kepada manusia ya, sebelum kita dijadikan orang-orang yang sekarang ada di muka bumi, itu ditanyakan dulu kepada makhluk lainnya. Yang pertama adalah samawati, langit. Langit menolaknya. Langit siap tuh jadi khalifah di muka bumi. Tuh. Kemudian setelah langit ke ardi, bumi. Nah ini menarik, nah bumi itu kan di dalam bumi aya non wae, aya laut, termasuk aya gunung. Tetapi di dalam surat Al-Ahzab Zibali disebutkan lagi, gunung-gunung siap jadi khalifah di muka bumi, gunung juga menolak. Sampai akhirnya tawaran menjadi khalifah itu tiba kepada manusia, kemudian manusia mengambil challenge itu, dan itu yang menjadi alasan hari ini kita bertemu di sini. Jadi sebelum manusia diturunkan muka bumi, gunung sudah disebutkan. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Sebelum manusia ke bumi. Yang penting digarisbawahinya adalah sebelum manusia turun ke muka bumi. Yang kedua, dari 58 kali gunung disebutkan di dalam Al-Quran, itu banyak juga bercerita tentang bagaimana manusia hidup di muka bumi. Setelah manusia ada di muka bumi, gunung disebutkan lagi. Salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 15. Wa alqafil ardi rawasi antamida bikum wanharo, dan seterusnya, bisi salah. Dan ditancapkan gunung-gunung sebagai pasak agar engkau tidak goncang bersamanya, dan diciptakan sungai dan jalan-jalan agar engkau mendapatkan petunjuk. Ini ayat ini banyak sekali yang menceritakan tentang gunung sebagai pasak. Anaba salah satunya, wajibala autada. Apa itu pasak? Nah, sebagai pendaki gunung makan kita apa pisannya. Bayangkan tenda itu kalau tidak menggunakan pasak, kumaha cenah? Goyang. Keanginan salit wae terus Ngegebernya, kibernya kalau misalkan di Merbabu itu tenda bisa terbang kalau nggak pakai pasak, bener nggak? Kabayang di Merbabu
pas tenda udah siap, aduh anu poho nah ternyata pasekna hilap terus datang angin berterbangan. Nah, gunung sebagai pasak. Pasak itu dalam kebudayaan Sunda itu sering digunakan untuk membangun sebuah leit salah satunya atau bangunan-bangunan tempat kita tinggal. Sistem pasak itu menyatukan dua unsur, misal ada dua kayu yang sama disatukan, kemudian dikuatkan oleh menggunakan sistem pasak. Pakuna zaman ayeuna lah. Satu saja pasak dicabut dari sebuah bangunan, apa yang akan terjadi? Akan rubuh. Rubuh. Nah, itu di dalam penyebutan gunung di dalam Al-Quran. Yang kedua, jadi gunung saat manusia hidup di muka bumi ini banyak sekali. Sebagai apa? Sebagai pasak. Sebelum, sedang di muka bumi, kira-kira yang terakhir apa? Sebelum, sedang, dan sesudah. Apa sesudah di dalam konteks kehidupan manusia? Kurang lebih adalah kiamat. Betul, kiamat. Berbicara tentang kiamat pun, gunung-gunung deui yang disebutkan. Tadi kita masang tenda di Gunung Merbabu, tidak pakai pasak, akan bagaimana? Hiber. Al-Qari'ah menyebutkan tentang gunung, dan gunung-gunung berterbangan, gunung-gunung jadi debu, dan seterusnya. Tanda apa? Tanda kiamat. Jadi kalau kita merusak gunung, dalam konteks tertentu, bisa jadi kita ini mendukung kiamat itu datang jauh lebih cepat gitu ya kan. Itu gunung di dalam Al-Quran dari 58 kali. Saya bukan ustadz, jadi bisa disangka, wah nggak sih ya orang ondang tablik akbar. Saya bukan ustadz, jadi kebetulan kalau malam, nah dia ustadz. Amin Kang, amin, itu doa. Amin. Ya. Nah, dari 58 kali penyebutan gunung dalam Al-Quran ini, kemudian saya kumpulkan, saya diskusikan dengan orang-orang yang mengerti di hubungannya dengan tafsir Al-Quran. Nah, menariknya kembali lagi kepada seni budaya kita. Bayangkan, jadi gunung dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan sebelum, sedang, dan sesudah. Ada sebuah kesenian di Nusantara ini yang menggunakan gunung sebagai simbol sebelum, sedang, dan sesudah. Apa jenis keseniannya? Wayang. Tahu kan wayang golek ataupun wayang apapun lah. Sebelum bahkan dalang menyampaikan isi cerita, di Nujagat itu terbuat dari gebok jauh, ditancapkan terlebih dahulu. Apa yang ditancapkannya? Gunungan. Atau oleh orang Jawa mah disebutnya kayon. Itu teh asalnya dulu pohon kalpataru atau pohon hayat, pohon kehidupan. Itu lagi-lagi berbicara tentang kehidupan. Bahkan cerita sebelum dimulai ditancapkan terlebih dahulu wayang. Kemudian cerita dimulai nih, Mahabharata atau Ramayana atau cerita sempalan dan seterusnya, apapun ceritanya. Kemudian datang lagi gunungan. Dia datang sebagai simbol gunung itu sendiri, simbol istana, simbol hutan, simbol kendaraan, simbol senjata, dan seterusnya. Banyak banget yang digunakan dengan menggunakan simbol gunung. Terakhir, setelah cerita selesai, biasanya dalang teh kan nyebutnya teh tok tutup lawang sigotaka. Hening tah. Cerita selesai, ditancap deui. Naon ditancapkeun deui? Gunungan. Ada yang menarik hubungannya gunung-gunung disebutkan dalam Al-Quran dengan gunung-gunung, simbol gunung yang ada dalam wayang itu disampaikan secara simbol. Padahal kalau kita berbicara tentang sejarah wayang, Mahabharata, Ramayana itu identik dengan agama apa coba? Hindu dan Buddha. Tapi ada nggak hubungannya dengan Islam kira-kira? Ada nggak? Ada kan? Ada yang tahu siapa yang menciptakan sebetulnya, yang menciptakan kesenian wayang? Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga. Di Cirebon nih, sama kalau kita mau masuk ke tempat ini kita harus beli apa? Beli tiket. Lamun nonton Persib zaman ayeuna lah, nepikeun ka bobotoh makan nepikeun ka di tengah dengan kita bisa ngajebol saking ramena hayang nonton Persib Bandung. Di zaman baheula mah nonton Persib teh eleh ku nonton wayang. Begitu antusiasna masyarakat hayang nonton wayang berbondong-bondong. Sebelum boleh masyarakat masuk untuk nonton wayang, tapi harus beli tiket. Lamun tiket Persib mah sabaraha? 50.000. Kadia sabaraha kadia? Gratis ya kok KBGIR ya. Izinnya kudu bayar, tetapi zaman dulu kalau kita ingin masuk nonton pertunjukan wayang itu juga harus beli tiket. Apa tiketnya? Tiketnya adalah ya mau nggak apa bocoran? Tiket pemerhati wayang. Tiketnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam
langsung bisa ikut menyaksikan pertunjukan wayang di Jadi zaman tersebut. gunung Islam dan penyebaran Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan wayang, kesenian, seni tradisi dan gunung itu sendiri. Gunung itu sendiri. Jadi betapa hebatnya gunung-gunung bagi kita masyarakat Nusantara. Nah, Betul. itu sebagai pengantar Kang Rudi. Ya. Dan juga di gunung juga kita Nabi bertemu dengan Itu nanti. Oke, itu nanti ya. Kita akan berikutnya. Kemudian di sini juga ada tentang gunung sebagai tempat ya kan ya. Nah, itu seperti apa? Maksudnya dimaksud dengan gunung sebagai tempat, apakah tempat kita bersosialisasi kah atau seperti apa? Gunung sebagai tempat itu saya ingin ceritain itu di akhir lah. Oh, bagi Sebagai penutup. Sekarang boleh ke Mang Alam dulu atau Oke. Gunung sebagai tempat itu soalnya ada kaitannya dengan KPGIR. Oke. Ada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gunung dan kepada kita. Serius ke KPGIR. Oke. KPGIR singkatan dari apa? Komunitas Pendaki Gunung Indonesia. Ada pendaki di sini dan ada gunung. Apa yang Quran atau risalah-risalah sampaikan yang diamanatkan untuk pendaki? Nah, nanti kita di akhir itu. Oke, baik kalau gitu. Setelah komersial break. Setelah komersial break. Oke. Di sini juga ada Kang Alam ya Kang ya. Kang Alam akan sedikit membahas tentang sadar kawasan, yaitu gunung-gunung yang memiliki cagar alam ya. Gitu. Boleh sedikit Kang menjelaskan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa tadi saya? Oh iya. Gitu. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal sadar kawasan ini sebetulnya saya dijebak juga sama Kang PPP ini. Oh gitu ya. Pengalaman ayo ikut. Ikut gitu ya. Ikut aja gitu ya tanpa mengetahui apa tujuan dan maksudnya ya gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah saya juga bisa ikut bersilaturahmi dengan rekan-rekan KPGI. Amin. Alhamdulillah. Sekaligus Kang Pepep, saya kalau dengar Karawang itu semangat saya panas lagi. Semangat sekali ya Kang ya. Semangat, betul. Timbul kembali ya. Ya, ya. Saya ingat diculik di kejadian ringkas deh. Ya, terakhir bulan apa Kang Pepep, bulan Maret ya. Ya. Jadi kita sangat mengucapkan terima kasih untuk Baraya di Karawang yang telah menculik tim pejalan dari 0 km Bandung sampai Jakarta untuk menyuarakan cagar alam. Boleh minta semangat bersama, cagar alam harga mati. Cagar alam harga mati, boleh minta semangat ya. Biar tambah ini ya, ya. Siap. Cagar alam. Harga mati. Harga mati. Oke, terima kasih. Nah, kan terdahan netinya. Padahal mah tes panas itu. Ya, nggak apa-apa, masih sehat kok. Ya. Masih sehat. Jadi perihal sadar kawasan ini sebetulnya salah satu referensinya juga sudah dimuat dalam buku Manusia dan Gunung ini. Jadi saya pikir ini jadi hal yang wajib rekan-rekan bisa memahami makna yang alur cerita yang ditulis oleh Kang Pepep ini. Sejauh mana pada akhirnya manusia dan gunung, sejauh mana akhirnya diri kita sebagai, mohon maaf, yang mengatasnamakan pendaki terhadap gunungnya. Nah, ini sudah benar-benar include di dalamnya bagaimana teman-teman bisa lebih memahami sebagai diri teman-teman. Nah, perihal sadar kawasan ini kan sebetulnya sebuah gerakan, bukan komunitas ya. Jadi sadar kawasan ini bukan komunitas, ini gerakan bersama. Jadi semua komunitas yang pada akhirnya telah sadar perihal kawasan, kita duduk bersama mensosialisasikan perihal beberapa kawasan yang boleh dan tidak boleh dikunjungi. Ya, itu awalnya Kang. Oke. Karena juga di beberapa gunung yang sudah termasuk dalam cagar alam ya Kang ya, gitu. Dan kita juga belum tahu, misalkan kayak contoh ada yang disebutkan bahwa Guntur termasuk gunung cagar alam ya. Oke, nah Kak boleh saya jelaskan sedikit mengenai kenapa disebut harus ini cagar alam, ini boleh di daki. Sebagai pengantar begini, tadi sedikit disinggung banyak
oleh Kang Pepep dalam bukunya, bagaimana pada akhirnya kita sebagai manusia harus sadar bahwa ternyata gunung itu pun adalah makhluk hidup, makhluknya ya, makhluk ciptaannya. Buktinya ya di dalam Al-Quran kan tadi dijelaskan oleh Kang Pepep, diulas juga bahwa Allah akan memberikan amanat itu yang pertama kepada langit, bumi, gunung, baru manusia. Artinya ada sebuah kesejajaran, ada sebuah kesetaraan. Ini pemahaman lain ya, menginterpretasikan tafsir lain ke sana. Artinya ketika kita menginjak di gunung ini pun, apa yang harus kita lakukan sebagai sesama makhluk? Kita harus sudah sadar, ya kan? Apalagi ketika kita pada akhirnya harus mengetahui berbagai level kawasan. Jadi memang betul di medsos, alhamdulillah sekarang sudah mulai viral perihal status kawasan. Salah satunya viral dari adanya SK 25 ya, perihal status kawasan Cagar Alam Kamojang yang di dalamnya kompleknya termasuk Gunung Guntur. Ya gitu ya, PPP ya. Jadi Cagar Alam Kamojang ini batas kawasannya itu include Gunung Guntur. Makanya ketika bulan-bulan kemarin sempat viral perihal pendakian ke Gunung Guntur, yaitu kenyataan yang ada. Lalu mengapa harus ada cagar alam dan status kawasan lainnya? Nah itu ya. Nah, kalau misalkan disebutnya Gunung Guntur udah termasuk dalam cagar alam ya, apakah masih bisa didaki oleh teman-teman penggiat alam sendiri? Atau boleh didaki tapi dengan hanya batas-batas tertentu atau hanya area-area tertentu saja? Oke. Jadi sebelum kita berbicara cagar alam, ada 5 status kawasan lain di bawahnya. Dan itu semua yang boleh dikunjungi. Jadi sebetulnya pemerintah kita sudah bahasa lain ya, perspektif lain, sudah mengakomodir nih berbagai kebutuhan manusia. Ada 6 status kawasan, 5 boleh dikunjungi dan 1 tidak boleh. Jadi kalau kita mencoba untuk berkaca, ini kita udah dikasih 5, apa mau juga ini ngambil yang satunya lagi, cagar alam? Nah itu artinya ketika cagar alam sudah ditetapkan tidak boleh dikunjungi untuk berwisata, ya sudah stop, karena kita sudah mendapatkan 5 status kawasan lain. Apa saja, ada yang tahu? Satu? Apa saja tuh? Ada yang tahu nggak dari teman-teman? Nanti dapat door prize dari panitia. Oke, kalau misalnya bisa menyebutkan secara jelas 5-5-nya ya kan? Akan dapat door prize dari kita. Yang bisa dikunjungi ya. Oke, ada nggak di sini yang bisa menjelaskan atau tidak bisa menyebutkan 5? Ada yang bisa? Jangan takut untuk benar. Jangan takut untuk benar dan tetap bertahan untuk benar ya. Iya, nanti dapat door prize dari kita ya. Iya. Oke, Belum tahu kayaknya Kang ya. ya oke, kita Sepertinya ya kita malu-malu lanjut saja dulu. mereka ya. Malu-malu, saya pikir mereka sudah paham juga, Bang. Oh iya, oke, masih malu ya. Malu-malu. Oke, jadi sadar kawasan ini pada akhirnya lari pada kesadaran diri kita ketika kita sudah memang mendapatkan pengetahuan perihal status kawasan. Ya, kita mau apa lagi? Ya, apakah memang kita mau menjadi pelanggar dari undang-undang itu sendiri? Karena memang Gunung Guntur ini sudah lama juga menjadi cagar alam. Bukan baru-baru ini, kan viral tuh. Viralnya baru Sekarang Gunung sekarang Guntur gitu di ya. cagar alam kan. Udah lama itu mah. Kirain baru sekarang ya. SK-nya 79. Oh, tahun Dari 79. sejak 1979 Gunung Guntur itu cagar alam. Ya, nanti Kenapa kok tiba-tiba gitu? ya nanti untuk elaborasinya nanti dengan Kang Pepep juga kita tak-tak lah. Oke. Apa sih yang terjadi ketika apa penyebab hari ini timbul konflik antara pengetahuan perihal kawasan
dengan kenyataan perihal kawasan. Itu mungkin ya Kang ya, karena kita juga nggak apa Bang, merasa bahwa kita punya konflik dengan teman-teman pendaki Guntur gitu. Jujur kami tidak merasa sebagai pribadi yang memiliki konflik, tapi yang kami garis bawahi, konflik ini terjadi ketika pengetahuan perihal kawasan dengan kenyataan perihal kawasan gitu. Jadi ya kita mah lempeng-lempeng aja gitu ya Kang ya. Berarti mungkin salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mungkin juga kan ya. Betul. Kurangnya sosialisasi bahwa banyak ada beberapa tempat yang termasuk sudah cagar alam sudah sejak lama, cuman memang kurangnya sosialisasi tersebut sehingga masih tetap didaki mungkin ya Kang ya. Ya. Itu. Dan juga mungkin apakah ada hal-hal yang lain gitu juga kurang tahu gitu ya Kang ya. Bisa jadi. Oke, lanjut. Ya begitu. Jadi pada akhirnya kita juga memahami bahwa ketika teman-teman memiliki kesadaran itu dasarnya kan dari pengetahuan itu sendiri. Saya ambil contoh misalkan teman-teman kalau mau berangkat kerja, kalau yang sudah beristri sadar kan harus pamit dulu ke orang rumah atau ke istri. Kenapa? Karena memang tahu di rumahnya ada istrinya. Nah itulah muncul kesadaran itu karena memang sudah mengetahui. Nah kenapa kenyataan hari ini banyak yang melanggar etika atau melanggar aturan-aturan khususnya di cagar alam, yaitu karena pengetahuan mereka yang terbatas. Nah lalu siapa nih yang harus ngasih tahu? Nah itu kan pertanyaan kita ya. Betul sekali. Siapa sih yang harus memberitahu, memberi pemahaman kepada masyarakat perihal status kawasan yang ada 6 ini, dan mengapa harus cagar alam saja yang tidak boleh dikunjungi, ya kan? Nah dalam undang-undang konservasi sebetulnya sudah dijelaskan siapa pengelola yang wajib memberitahu, memberi penyadartahuan, mensadar kawasankan, begitulah ya Bang ya, mengsadar kawasankan itu siapa? Ya pengelola hutan. Hutan tersebut ya. Pengelola hutan tersebut. Memang di dalamnya juga dijelaskan ya, dan masyarakat. Artinya kita pun juga terjun, kita pun juga pada akhirnya harus duduk bersama, membantu meningkatkan penyadartahuan tersebut. Ada lagi Kang? Oke. Untuk sedikit ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Oke. Iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman tentang sadar kawasan atau cagar alam sendiri? Boleh, silakan. Silakan ke tunjuk depan. tangan. Oke, ada Buat pertanyaan. Belum ya? Oke, kurang semangat gitu ya. Wah, saya minta KPGIR. Pelan banget suaranya. KPGIR. Cagar alam. Cagar alam. Lagi KPGIR. KPGIR bersama jiwa petualang ya. KPGIR. Sama dia petualang. Oke. Buat teman-teman, sekarang kan kita udah ada nih dari tadi sudah kita jelaskan untuk cagar alam dan manusia dan gunung, dan teman-teman sendiri ada pertanyaan, boleh kita berikan teman-teman untuk satu orang untuk bertanya, silakan. Boleh yang mau bertanya? Oke. Silakan Kang, maju ke depan. Boleh Bang. Bapak senior ini loh, Bapak senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bang Ebong dari Nyeok Karawang Adventure. Oke, Bang Ebok dari Nyeok Adventure ya, Nyeok Karawang Adventure. Ada 2 pertanyaan nih Kang. Siap. Menyangkut sadar kawasan di Jawa Barat itu, khususnya Jawa Baratnya dulu ya Kang. Yang cagar alam itu apa aja? Gunung apa aja selain Guntur? Yang kedua, buat di Guntur sendiri itu banyak yang nanya nih, kalau kita di
Facebook biasa ya. Medsos. Ya paham Bang. Eh, emang ada apa sih gitu di Guntur itu? Padahal kan Guntur putarnya cuma gitu aja. Oke, ya. Gundul gitu kan ya. Ada apa gitu di situ? Kenapa bisa Apa itu masuk? cagar alam? Nah, kalau yang sepengetahuan Bang Ebong dulu itu cuma yang dari Cikauripan. Yang CTS itu dulu masih boleh. Sampai sekarang. Iya. Tapi sampai mana nanti kita Iya. Oke, cukup Bang. Terima kasih. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah gunung Cagar alam di Jawa Oke, Barat. gunung cagar alam di Jawa Barat, gunungnya apa aja ya Kang ya? Boleh silakan Kang. Oke, dijawab dulu ya. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bang Ebong, sekaligus mengingatkan dulu sebelum ke cagar alam. Nah ini boleh nanti jadi door prize buat teman-teman yang mencatat dan masih ingat. Sebelum cagar alam itu ada banyak sekali kawasan yang boleh dikunjungi. Yang pertama adalah tentu kawasan pribadi. Kawasan pribadi itu apa? Kawasan yang memang diberikan haknya kepada pribadi, hak milik. Hak milik kita masa nggak boleh kita kunjungi? Boleh nggak kita berkunjung ke tempat yang memang milik kita? Boleh banget kan? Rumah itu hak milik kita, kawasan yang memang milik kita. Jangankan dikunjungi, kalau ini punya saya, misal ini tanah ini punya saya, ada pohon-pohonnya, pohon-pohonnya mau saya tebang, boleh nggak? Boleh karena itu Boleh lah, karena hak pribadi ya. Iya. Misal pecinta alam, woi, tanggalna ulah ditebang hiji ge, ulah tanggal ditebang, orang dek nyieun imah ge di dia menang gitu. Nah, jadi kita nggak bisa berargumen di kawasan pribadi. Naik level ke atas ada kawasan produksi. Nah, kawasan produksi mah pengelolanya udah yang logonya sama dengan yang ngelola ini. Perum Perhutani. Kawasan produksi itu kawasan yang memang diperuntukkan untuk produksi. Biasanya homogen ya, hanya cuma ada satu ini dia. Kalau mungkin ini juga dulunya kawasan produksi, tapi sekarang karena ada moratorium nggak boleh. Itu jadi di kawasan lindungkan kalau nggak salah. Karena ini di belakang kita udah cagar alam sebetulnya. Nah, di kawasan produksi pun sama. Kalau di Bandung kawasan produksi salah satunya adalah Bukit Moko. Kalau yang pernah ke sana, boleh nggak kita berkunjung ke Bukit Moko? Boleh lah, itu kan dijadikan tempat wisata. Di sebuah kawasan produksi itu memang diperuntukkan produksi. Misal ada orang yang menebang pinus di hutan produksi, misal kawasannya kawasan produksinya pinus. Sebagai pecinta alam nih, merasa tersakiti. Wah, ada yang menebang pohon, kemudian kita datangin, woi bang, jangan tebang pohon, merusak alam loh. Kata orang yang nebang, jangankan satu. Besok lusa kalau udah waktunya, ini semua pohon bisa ditebang. Kenapa? Karena kawasannya adalah kawasan produksi. Memang diperuntukkan untuk produksi. Nah, di atas kawasan produksi ada kawasan yang sekarang udah mulai ketat. Namanya adalah hutan lindung. Masih di bawah Perum Perhutani. Di hutan lindung itu udah nggak boleh lagi ada penebangan kayu endemis. Udah nggak boleh lagi. Tapi boleh nggak digunakan untuk wisata? Masih boleh. Ini kawasan ini sebetulnya kawasan lindung. Ya memang kawasan lindung. Tetapi memang diperuntukkan untuk wisata boleh. Atau pernah naik Gunung Burangrang dari sisi sebelah selatan? Pernah. Nah, itu hutan lindung, boleh dikunjungi. Tapi kalau dari sisi utara Sudah tidak boleh. nah itu beda lagi statusnya. Itu hutan lindung. Di Bandung contoh yang hutan lindung itu adalah komplek pegunungan Malabar. Di sana ada puncak namanya Puncak Mega. Atau kalau teman-teman pernah ke Bandung Timur ada Gunung Manglayang. Gunung Manglayang itu statusnya hutan lindung. Boleh dikunjungi untuk wisata, udah 3 tuh. Kawasan pribadi, kawasan produksi, kawasan lindung. Boleh digunakan untuk kita rekreasi. Di atasnya lagi, nah ini baru yang tadi disampaikan oleh Mang Alam, yang 5 itu. Ada kawasan yang masuk statusnya adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini kawasan yang memang sudah nggak boleh lagi ada kerusakan. Jangan kerusakan, perubahan keutuhan pun relatif nggak boleh. Nah, tapi di kawasan konservasi ini dibagi-bagi lagi. Nah, ada apa aja di kawasan konservasi? Dari level yang paling bawah ada taman wisata alam di kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi itu bukan berarti kawasan yang tidak boleh dikunjungi, boleh. Tapi yang statusnya apa? Nah, ada yang statusnya taman wisata alam. Contohnya apa tadi? Gunung Papandayan. Boleh ke Papandayan? Boleh. Tetapi harus bayar. Kenapa? Karena secara hukum itu ada regulasinya. Karena itu taman wisata alam, secara hukum boleh dikunjungi untuk rekreasi. Karena itu silakan beli tiket. Itu TWA. Nah, di atas TWA ada level lagi yang lebih atas. Ada taman hutan
taman hutan raya di Bandung itu punya. Kalau nggak salah Subang itu punya taman hutan raya kalau nggak salah. Di Bandung itu ada taman hutan raya Juanda. Siapa yang belum pernah ke tebing keraton? Oh belum. Tapi tahu tebing keraton? Oh nggak tahu ya. Waduh enggak. Ini di Instagram. Taunya di IG doang gitu ya. Instagramable banget ya. Nah tahu nggak status kawasan Tahura? Enggak tahu ya. Tahura itu bagian, tahu nggak status, udah dijawab. Tahu nggak status kawasan tebing keraton? Itu masuk dari Taman Hutan Raya. Banyak orang yang nggak tahu Tahura, tebing keraton itu tempat wisata, padahal itu bagian dari Taman Hutan Raya. Kawasan konservasi itu boleh dikunjungi, tapi harus lagi beli tiket karena memang formal. Nah di atas Tahura ada level yang lebih tinggi lagi. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Masjid Karembi? Di Bandung ada Masjid Karembi, kawasan konservasi terbesar salah satunya, kedua terbesar. Masjid Karembi atau ada orang Ciamis di sini? Ada yang Ciamis di sini? Ada yang tahu Gunung Sawal, pernah dengar nggak? Di Ciamis itu ada gunung namanya Gunung Sawal. Gunung Sawal ini bukan Gunung Sawal. Masih di Bandung. Bandung itu ada Masjid Karembi yang statusnya adalah taman buru. Nah taman buru itu di atas levelnya Tahura. Nah di atas taman buru itu ada level lagi yang lebih tinggi. Contohnya gunung-gunung yang identik dengan Suhokgi. Aduh, apa ayo? Suhokgi. Naon kan? Sebagai kakak senior, Salabintana. Apalagi yang luasnya tuh Surya Kencana. Gunung Mandalawangi. Tahu gunungnya, tahu tempatnya, tahu nggak statusnya? Wah masa mendaki gunung tersebut harus booking karena statusnya ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional itu salah satu kawasan yang udah ketat sebetulnya. Di Taman Nasional dikenal sistem yang namanya sistem zonasi. Zona yang diperbolehkan untuk rekreasi, zona yang sama sekali tidak boleh untuk rekreasi, zona yang untuk penelitian, ada zona rimba dan zona inti. Zona inti sama sekali nggak boleh manusia masuk ke sana. Nah itu yang disebut dengan kawasan-kawasan. Nah di atas Taman Nasional ada level kawasan yang lebih tinggi lagi ternyata. Kan Taman Nasional kalau kita naik Gunung Gede Pangrango hanya boleh naik dari lewat mana aja, Salabintana, Cibodas, Gunung Putri ya. Udah ya 3 kan? Nah kalau kita naik gunung tersebut di luar 3 jalur itu ilegal. Dulu mah zaman 90-an kalau naik gunung di luar jalur resmi, wah sagagah pisan. Tapi zaman sekarang itu nggak relevan lagi. Apalagi setelah film 5 kilometer. 5 cm. Sekarang 5 km. Sekarang jadi 5 km ya, karena berasa capeknya gitu ya. Ya kan di 5 itu di film itu ini nggak ngejelekin film itu, tapi ada sisi negatif dari film tersebut dan banyak juga sisi positifnya dari film tersebut. Kan setelah film 5 cm nih kita sebagai pendaki zaman now gitu, wah kalau KB gunung teh seolah-olah jadi Gunung Semeru, bener tuh. Betul. Karena film tersebut dengan berhasil mengeksploitasi keindahan Gunung Semeru. KB orang jadi pendaki gunung, kemana-mana jadi gunung seolah-olah di film tersebut. Karena di film tersebut juga ada danau Ranu itu, jadi semua danau-danau yang ada di Pulau Jawa tuh berasa Ranu Kumbolo. Dan yang menggelikannya teh semua laki-laki merasa dirinya japran. Tetapi tidak naon mannya. Tapi masalahnya setelah itu orang-orang naik gunung ke Manawa ya, karena di film tersebut tidak dijelaskan mana batas kawasan, mana yang boleh dikunjungi dan seterusnya. Kan setelah film itu ini ada hubungannya dengan meningkatnya kebakaran hutan yang ada sekarang. Kan kalau naik gunung tuh sekarang mah identik baheula lama naik gunung, wah tapakur diri cenah balik udah. Kalau sekarang kan nggak cukup sama Eksistensi itu. Pinjam misal salah satunya. Sekarang kan kalau naik gunung tulisan nama. Kapan salam nama ya, kirim nama ya. Iya. Gitu. Tulisannya kan kapan naik gunung bareng? Ya. Ini nenek waktu SMP. Yes. Jodohku kapan kita bareng berdua dan seterusnya. Salah nggak itu? Itu salah lah, hak semua orang melakukan itu. Saya juga sering gitu-gituan. Yes. Buat si dia. Ya, si dia. Yang salah itu kapan? Setelah nulis di gunung-gunung, karena semua gunung sekarang jadi tempat pendakian, setelah itu dibuang Sembarangan. Karena Betul. etika mendaki gunung itu tidak ada di dalam film tersebut. Tidak dijelasin tentang safety prosedur dan seterusnya. Nah, dampaknya sampah di mana-mana. Ini termasuk kita saling mengingatkan botol, hati-hati dengan botol mineral di gunung-gunung.
ada yang disebut dengan Suryakanta efek. Suryakanta efeknya kolot mah pasti apalah Suryakanta ya. Suryakanta teh buat zaman sekarang mah kaca pembesar. Kaca pembesar luf. Itu si botol minuman Yang terbuat dari kaca ya Kang ya. yang terbuat dari kaca atau botol plastik, anggap ya teh botol Aswa. Kena air bisa ada airnya, kemudian kita buangnya di mana saja. Kan di gunung itu mun panas pisan, mun tiis Tiis-tiisan ya. pisan. Kebayang kalau itu siang, itu kena sinar matahari, wah harus langsung ya mas. Contoh. Boleh pinjam deh. Oh itu ada. Oh, ada ini. Ini udah boleh. Ini contoh kalau ada airnya nih. Ini kalau di titik tertentu dia akan menghasilkan efek Suryakanta nih. Ini yang cahayanya fokus. Nah, ini bisa membakar. Ini bisa jauh lebih efektif daripada rokok. Kita buang rokok bentar. Puntung rokok itu itu juga berbahaya. Tetapi karena dia terfokus di satu, misal lamun nggak buang yang nggak di sebuah semak-semak tertentu, bisa jadi mati sendiri. Tapi efek Suryakanta itu kalau matahari berada di titik tertentu dan otomatis sebuah titik fokus yang sangat panas sekali, itu bisa memati kebakaran yang lebih hebat. Nah, dulu kejadian di 2014 di Gunung Papandayan di Cagar Alamnya di Tegalalui itu kejadian. Begitu ditelusuri ternyata sampah-sampah manusia. Termasuk kaleng-kaleng, hati-hati. Kaleng ini ada refleksi, nah itu juga bisa bikin itu. Nah, itulah yang terjadi dengan gunung-gunung sekarang. Kalau dibalikin lagi ke tadi yang disampaikan Bang Alam, karena tidak adanya kesadaran. Nah, di atas balik lagi nih ke dalam kawasan tadi, udah ada apa? Kawasan pribadi, kawasan produksi, lindung, TWA, Tahura, Tahura terus nondi, Taman Nasional, Taman Buru udah 7. Itu semua bisa dikunjungi. Udah 7 kalau kita hubungkan dengan milik pribadi. Nah, di atas Taman Nasional ada kawasan lain. Di Ciamis namanya ada Gunung Sawang. Status kawasannya adalah Suaka Marga Satwa. Suaka itu artinya perlindungan, marga itu jenis kelompok, kemudian ada satwa. Berarti ada apa yang dilindungi di situ? Ada hewan yang sangat dilindungi. Nah, di Gunung Sawal itu ada Panthera parvus melas. Atau bahasa kitanya itu yang sering ada patung-patungnya di atas kantor polisi. Macan kumbang. Nah, itu sama juga di belakang kita juga ada nih karena habitatnya. Nah, karena statusnya Suaka Marga Satwa itu terbatas pemanfaatannya. Boleh dikunjungi tapi hanya rekreasi yang sangat terbatas sekali. Mendaki gunung itu bisa disebut terbatas sepanjang kita memiliki simaksi. Nah, Suaka Marga Satwa itu tidak hanya Gunung Sawah, gunung paling tinggi paling lama jalurnya adalah Argopuro. Nah, Argopuro itu adalah kawasan Suaka Marga Satwa. Kita boleh mendaki gunung tapi harus ada simaksi yang ketat sekali sebetulnya. Nah, itu Suaka Marga Satwa yang sudah lebih ketat dari Taman Nasional. Di atas Taman Nasional ada yang lebih ketat lagi, yaitu di atas Suaka Marga Satwa ada yang lebih ketat lagi, yaitu Cagar Alam. Itu yang dimaksud mengalam sebagai level tertinggi kawasan. Di Cagar Alam ini udah nggak bisa lagi ada pemanfaatan. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Ebong, apa aja kawasan cagar alam yang ada di Bandung Raya? Ini kurang sekali informasi tentang ini. Ada 6 Bang Ebong, di Bandung saja ada 6 cagar alam yang besar. Cagar alam Kamojang, cagar alam Papandayan, cagar alam Gunung Tangkuban Parahu, cagar alam Burangrang, Gunung Simpang, dan Gunung Tilu. Itu yang besar-besar. Nah, masalahnya banyak sekali orang yang taunya itu TWA, sementara CA-nya nggak tahu. Kalau saya sebutkan Papandayan misal, statusnya apa? TWA, betul itu. Tapi TWA-nya kecil banget, nggak sampai 500 hektar kalau nggak salah. Selebihnya yang besarnya adalah cagar alam. Nah, Guntur, nah ini sekarang masuk ke Guntur. Guntur itu bagian dari kawasan cagar alam Kamojang. Pertanyaan tadi Bang Ebong, kan Guntur itu nggak ada hutan-hutannya, apa yang dilindunginya? Nah, perlindungan terhadap kawasan cagar alam itu ada 2. Yang pertama KNR Kagaman Hayati, karena di sana ada hutan, kemudian ada ada makhluk yang tinggal di dalamnya, ekosistem. Yang kedua adalah spesialan landscape. Spesialan landscape itu apa? Kekhasan landscape. Landscape itu apa? Bentang alam. Tahu Gunung Krakatau?
Nah, ada yang tahu nggak status kawasannya apa? Gunung Krakatau itu cagar alam. Kalau Gunung Krakatau bukan cagar alam, itu dari dulu udah bisa dijadikan wisata. Tapi kenapa dicagar alamkan? Karena itu Gunung Krakatau adalah gunung paling aktif sekarang di Indonesia salah satu. Dia dicagar alamkan untuk apa? Untuk menghindari kerusakan pada manusia justru, agar manusia terlindung, karena bisa kapanpun Gunung Krakatau itu meletus. Dan Gunung Krakatau dijadikan cagar alam karena ia agar jadi laboratorium dunia, hanya untuk penelitian saja. Karena kekhasan daripada bentang alamnya. Kalau begitu apa yang terjadi dengan Guntur? Sama juga dengan Guntur. Nah ini cerita yang paling dekat dengan kita kemarin. Gunung Tangkuban Parahu itu sama. Ya TWA, sedikit tapi TWA ratusan hektar. Selebihnya adalah cagar alam. Tapi masih boleh nggak berkunjung ke TWA Gunung Tangkuban Parahu? Boleh. Karena memang kalau kita mau ke Tangkuban Parahu harus bayar tiket. Itu kan di atas Gunung Tangkuban Parahu orang-orang parkir banyak sekali, bahkan mobil bisa nyampe sana. Kenapa? Karena itu taman wisata alam dan kita masuk ke sana secara legal. Nah suatu hari, baru-baru ini kan kita semua tahu Gunung Tangkuban Parahu meletus. Banyak orang yang terkena semburan dari asap reaktif yang terjadi pada waktu itu. Karena kita masuk ke sana secara legal, begitu kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, ada orang yang bertanggung jawab. Siapa? Pengelola. Karena kita udah beli tiket, di dalamnya ada asuransi. Setiap apa yang terjadi di sana, kita akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Tapi bayangkan dengan Gunung Guntur. Ribuan orang ada di atas Gunung Guntur yang statusnya cagar alam, yang legalitas ia masuk ke kawasan tersebut tidak ada. Bayangkan kalau apa yang terjadi dengan Gunung Tangkuban Parahu terjadi di Guntur. Kalau Guntur meletus dan terjadi kepada orang-orang yang mendaki gunung, tidak ada akan yang bertanggung jawab. Karena kita memasuki kawasan Gunung Guntur secara ilegal, karena statusnya sebagai cagar alam. Ada TWA-nya, TWA Gunung Guntur, tapi di bawah sampai Curug Citiis. Nah, kenapa Gunung Guntur dijadikan cagar alam? Karena Gunung Guntur dalam catatan sejarah gunung api aktif, ia adalah salah satu gunung api aktif yang pentingnya, ia kalau meletus tidak ada tanda-tanda. Ada Franz Junghun namanya, tahun 1820-an, dia meneliti Gunung Guntur, dan Gunung Guntur oleh Junghun itu disebutkan sebagai gunung paling aktif di Indonesia pada waktu itu. Bahkan dia sampai membuat sebuah lukisan betapa spesialnya gunung ini. Harus dijaga benar-benar dan jangan ada manusia ke sana. Kenapa? Karena berbahaya. Nah sekarang pun demikian, tidak banyak orang yang tahu kalau Gunung Guntur itu cagar alam. Dan ia dijadikan cagar alam karena apa? Karena Gunung Guntur adalah gunung api aktif. Agar apa? Agar masyarakat kalau ada ke sana itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan sekarang ribuan pendaki ada di sana secara ilegal sekali lagi. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Tidak akan ada. Nah kita ini orang-orang sadar kawasan mengalam itu nyaah ke pendaki ulah naik ke Gunung Guntur bukan karena masalah lain. Anda ilegal masuk ke sana. Kalau ada apa-apa tidak ada orang yang akan bertanggung jawab. Kalau kita naik, bahkan naik ke sini coba lihat di tiket itu ada asuransi. Kalau ada apa-apa di sini ada yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita masuk ini secara legal. Berbeda dengan Gunung Guntur. Itu barangkali ya. Maaf, aduh panjang. Itu Bang Ebong, mudah-mudahan terpuas biar setelah ini kita kopi dan. Iya, kalau saya. Oke, buat Masa sponsor dikasih hadiah? iya sponsor mau hadiah mau diambil apa buat oke buat MC. Aduh jangan. Oke, satu orang lagi untuk bertanya. Oke, silakan. Oh, teteh dulu bentar. Oh, satu orang. Geser ke tengah. Oke, silakan. Siapa teh namanya teh? Dari mana? Silakan pertanyaannya. Selamat pagi. Saya mau bertanya, Gunung Burangrang kan itu termasuk cagar alam. Burangrang. Daerah mana saja yang termasuk kawasan cagar alamnya itu? Yang pertama, yang kedua, yang pernah saya dengar juga itu Curug Cipurut. Curug Cipurut itu kan termasuk cagar alam. Dan saya mohon penjelasannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Pertama adalah Burangrang. Ya, ada termasuk dari cagar alam ya. Dan zona mana saja yang termasuk dalam cagar alam di Gunung Burangrang. Kemudian ada Curug Cipurut. Oke, Curug Cipurut. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya, Kang. Oke, hatur nuhun Teteh. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ini juga mengingatkan kami untuk menyampaikan informasi tersebut. Tadi sudah disinggung banyak perihal status kawasan, dan pada akhirnya kita bingung sendiri kan? Ini kita masuk ke area sini, ini area apa ya? Saya nanya ke siapa ya? Kan begitu ya? Betul nggak? Kebingungan kita kan di sana. Ketika sekarang kita masuk tadi ke Burangrang, ini posisi kita nih posisi aman nggak sih, atau memang TWA atau cagar alam bukan ya? Kira-kira teman-teman mau bertanya kemana? Apakah yakin pengelola yang menggunakan karcis itu mau mengakui dosanya? Mohon maaf. Walaupun live itu. Enggak, maksudnya begini. Pada akhirnya teman-teman akan membutuhkan informasi yang detail. Pilih geheng. Ya. Jadi pada akhirnya teman-teman pendaki khususnya membutuhkan kepastian informasi, ya kan begitu ya, kepastian informasi. Jangan sampai ketika teman-teman sudah mendaki di salah satu gunung, update, terus ada yang ngasih tahu, mohon maaf postingannya dihapus atau dihapus, terus kita coba edukasi. Nah itu barangkali menjadi rasa malu ya. Oke, kembali lagi ke masalah batas kawasan, teman-teman. Perlu diketahui perihal batas kawasan mana yang bisa kita kunjungi dan mana yang tidak boleh dikunjungi. Apa saja tadi? Jangan lupa nanti harus jadi door prize itu, Bang. Ya, yang tadi dijelaskan Kang Pepep itu harus jadi door prize. Oke, dibuat pertanyaan nanti. Nah, kembali lagi pertanyaan Teteh. Sejauh mana kita bisa mendapatkan informasi perihal batas kawasan? Kan itu ya, hal mudah kita sebagai pendaki begitu mungkin. Tadi pertanyaan Teteh. Kalau kita mencoba melihat siapa penanggung jawab atau penerima mandat undang-undang pengelolaan di undang-undang nomor berapa, Kang? Nomor 5 tahun 90 ya. Ya jelas Kementerian LHK sampai BPKSDA, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Nah, otomatis merekalah yang harus memberikan informasi banyak perihal batas kawasan. Namun perlu diinformasikan juga hingga hari ini informasi tersebut masih terbatas. Bahkan di beberapa informasi perihal batas kawasan itu bahasanya multitafsir, bukan multitafsir, ambigu ya, ambigu. Ini tuh disebut TWA. Contoh, mohon maaf, di Gunung Guntur itu ada TWA-nya, Kang ya? Ada. Gunung Guntur itu punya TWA-nya sampai Curug Citiis. Anu rimbunnya itu yang tadi Kang siapa? Akang ya, Kang Bo. Tadi kan bertanya perihal Gunung Guntur. Oh, Gunung Guntur jadi cagar alam, bukannya harus rimbun. Nah, itu tadi yang sudah dibahas. Justru yang rimbun di sebelah kanan peta kalau nggak salah, nah itulah TWA-nya. Nah, ketika diposting oleh aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk menyebarkan informasi perihal batas kawasan, ini menjadi ambigu. Seakan-akan Gunung Guntur seluruhnya boleh didaki. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman bisa cari informasinya pada beberapa pemberi informasi lain. Contoh misalkan teman-teman hari ini masih menggunakan peta kertas nggak kalau lagi mendaki? Nggak ya? Hah? Udah lewat ya, udah nggak zaman katanya.
Oh, oke, udah pakai oruk. Oh, itu udah keren yang pakai oruk. Ada yang kenal oruk? Ya, oruk itu semacam peta digital yang bisa memberikan sinyal bagi kita batas kawasan mana saja yang boleh kita kunjungi. Tapi kita harus memiliki database-nya, begitu ya Bang ya? Salah satunya ya database perihal batas kawasan itu sendiri. Nah, pada akhirnya kita pun juga harus memahami itu perihal batas kawasan. Salah satunya bisa mencari tahu di beberapa sumber web. Salah satunya di Protected Planet, ya. Itu di sana teman-teman tinggal searching mau gunung mana atau mau langsung cari cagar alam mana saja, itu bisa langsung dia kasih petanya sejauh mana teman-teman boleh mendatangi. Terus ada lagi yang di kita tuh tanah kita ID. Tanah kita.id. Teman-teman bisa cek hari ini juga, mungkin bisa melihat posisi teman-teman ini betul nggak berada di kawasan yang boleh didatangi atau justru tidak boleh, misalkan begitu. Silahkan, kalau nggak salah provider nyampe sini ya, sinyal masih ada kan? Nah, bisa lah dicek di Protected Planet sama di tanah kita.id, dicek. Plus teman-teman mohon doa juga, kita teman-teman di Gerakan Sadar Kawasan ini mencoba, kita lagi uji coba trial error untuk aplikasi. Nanti teman-teman yang mau masuk ke sebuah kawasan itu nanti di handphonenya sudah dapat sinyal, awas berapa meter lagi itu cagar alam, hal semacam itu. Tapi ini masih, ya mohon doa lah, mudah-mudahan hal ini bisa mempermudah teman-teman selain untuk mendapatkan informasi perihal batas kawasan, juga ya bisa mengingatkan. Itu mungkin enggak Kang Pepep tambahannya. Nah, secara khusus pertanyaan dimanakah jalur Burangrang yang masuk cagar alam, mana yang bukan? Nah, kebetulan Burangrang itu ada dua status kawasan di sana, yang hutan lindung yang sisi sebelah selatan, yang satunya lagi adalah cagar alam. Nah, yang mana cagar alam? Yang cagar alam itu yang dari Purwakarta dan Subang. Ini teman-teman kalau mau bukanya di Protected Planet yang paling mudah, karena justru kementerian kita BKSDA misal itu sampai sekarang susah banget kalau kita ingin tahu itu. Ada yang paling mudah itu adalah protectedplanet.net. Nah, internasional itu di Burangrang itu kalau nggak salah ada sampai 15 gunung yang masuk ke dalam kawasan cagar alam, dari mulai Gunung Sunda, Gunung Wayang, sampai ke Pasir Malang di sisi sebelah barat. Kemudian ada desa apa sih yang di Purwakarta yang paling dekat dengan cagar alam itu? Desa nama? Pasanggerahan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana masyarakat di sana juga sosialisasi tentang cagar alam. Nah, tapi ada pengecualian untuk di kasus di kawasan cagar alam Burangrang. Cagar alam Burangrang dan cagar alam Gunung Tangkuban Parahu itu bersebelahan langsung. Di sini ada gunung-gunung Sunda. Sampai sekarang meskipun kawasan cagar alam ada banyak orang yang datang ke sini. Kenapa? Karena di situ ada blok religi. Blok religi itu blok yang didatangi orang-orang untuk spiritual, itu datang datang untuk hal-hal spiritual gitu. Nah, kenapa masih boleh ke sana? Karena blok religi yang ada di sini itu ditetapkan sebagai blok religi sebelum jadi cagar alam. Disebutnya itu istilahnya existing, keberadaan sebuah blok yang bahkan sebelum jadi cagar alam itu udah ada di sana, atau bahasa Belandanya enclave. Enclave itu kalau kita misal punya tanah, punya sertifikat, ini misal tanah kita udah disertifikatin dari dulu, kemudian besok ternyata ini dijadikan cagar alam. Nah, ini tanah kita tetap tanah kita masih tetap boleh ke sini karena itu jadi enclave. Nah, itu barangkali yang bisa dijawab untuk khusus Burangrang. Jadi Burangrang relatif masih boleh dikunjungi kalau kita datang dari Lembok Haji, dari Komando masih boleh. Tapi kalau dari arah Purwakarta dan Subang itu jelas sudah nggak bisa, karena itu kawasannya udah cagar alam. Gitu Teh, cukup? Ada yang belum kita jawab? Yang Curug Cipurut itu ada di antara batas kawasan hutan lindung dan cagar alam. Nah, ini kalau kita dari Sadar Kawasan lebih berhati-hati
Lebih berhati-hati itu gini, kalau itu ada di antara cagar alam dan hutan lindung, kita lebih memilihnya itu cagar alam. Artinya apa? Artinya kita mual ulin tadinya, apalagi mempromosikan tempat tersebut sampai itu jelas ada pengelolaan secara resmi. Sama halnya dengan Tegal Panjang. Tegal Panjang itu kan hampir semua hutannya itu di kawasan cagar alam. Ada sebagian kecil Tegalnya yang masuk hutan lindung. Meskipun relatif boleh, tapi kita memilih tidak. Kenapa? Karena secara keseluruhan itu masuk ke cagar alam dominannya. Untuk Curug Cipurut saya kira gitu. Apa tugas kita? Kita punya tugas. Ayo kita verifikasi baik-baik apakah betul masuk kawasan cagar alam secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Karena banyak sekali masyarakat yang sebetulnya mendukung sekali gerakan sadar kawasan. Misalnya, kalau oleh masyarakat kaki gunung biasanya disebutnya PA cagar alam itu, kawasan PA ya, kawasan alam. Nah banyak misinformasi, salah satunya adalah kapal batas yang belum bisa diakses dengan baik. Itu barangnya. Oke, cukup Kakak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nih Kak, berikan satu pertanyaan yang kita ada buku satu untuk teman-teman yang bisa ngejawab pertanyaannya Kang Pep. Iya, buat si Teteh tadi juga dapat kaos dari Blond Sablon. Nanti aja ya. Iya. Silakan Kang, pertanyaannya, monggo. Pertanyaannya, sebutkan saja 2 ayat yang menceritakan gunung di dalamnya. Sebutkan 2 ayat yang menceritakan gunung di dalamnya. Ya, maju ke depan Kang. Silakan Kang, monggo. Tadi disebutkan terus itu. Wah, jangan-jangan udah ditulis. Oke, silakan langsung saja. Namanya siapa? Dari mana? Silakan. Yana Agustiawan dari KPGI Karawang. Oke, silakan. Yang satu surat An-Nahl, yang kedua surat. Oke, dia lihat contekannya dulu gitu ya. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Yang Al-Ahzab 72 ya. Oke, bunyinya. Gak tahu bunyinya. Lupa. Ini sarinya. Allah memberi amanat yang pertama sebagai khalifah, yang pertama langit menolak, terus bumi menolak, gunung menolak, lalu manusia yang mengambil. Oke, betul. Yang kedua apa? Yang kedua An-Nahl. Cerita tentang gunung sebagai pasaknya bumi. Maka ini orang Karawang atau orang Jogja? Karawang. Oh, Karawang asli. Tapi lakoh Jawa. Tepuk tangan, jawabannya betul. Oke, tepuk tangan buat Akang yang sudah maju dengan jawaban yang benar. Oke, buat teman-teman yang pengen punya buku ini, buku Manusia dan Gunung, bisa mendapatkan di toko buku terdekat. Oke ya. Oke Kang, closing mas. Oh, closing ya? Apa ya? Sama ya. Oke. Nah, jodoh kita ya, nak. Jodoh. Nah, tadi kita sedikit ngebahas tentang jodoh gitu ya. Iya. Habis ini Pak, atau mau closing? Oke, mau siapa? Oke, mohon maaf Bang. Monggo Kang. Biar yang senang-senang nanti Kang Pep nih. Jodoh nanti di closing statement jodoh. Oke, closing statement dari kami rekan-rekan penggerak perihal penyadartahuan batas kawasan atau dikenal dengan sadar kawasan. Closing statementnya begini. Apa pentingnya bagi kita perihal sadar kawasan? Satu saja, kawasan itu setelah tadi dijelaskan peruntukannya, dan cagar alam ini sebagai penyangga sistem kehidupan. Artinya ketika kita sekarang hari ini sudah paham, sudah tahu sedikitnya perihal cagar alam, pentingnya cagar alam, maka ketika seorang sudah mengetahui ilmunya, barangkali hukumnya menjadi wajib untuk mensosialisasikan. Jadi kami dengan terbuka dari berbagai aliansi
bukan hanya dari pendaki, bukan hanya dari pecinta alam, semua yang ada di dalam gerakan sadar kawasan ini semua, bahkan ada guru, dosen, banyak sampai anak SMP pun ikut andil untuk mensosialisasikan bahwa cagar alam ini penting untuk dijaga. Karena apa? Karena sebagai sistem penjaga kehidupan yang tidak usah lagi dipertanyakan, kenapa sih si A itu nggak boleh didaki, kenapa sih si B itu nggak boleh didaki. Itu sudah jelas peruntukannya, sudah dimandatkan dalam undang-undang konservasi. Itu saja closing statementnya. Mudah-mudahan teman-teman KPGIR bisa bersama-sama dengan kami menyuarakan perihal cagar alam. Amin. Cagar alam! Harga mati. Harga mati. Harga mati. Oke, terima kasih Kang Alam. Oke, selanjutnya Kang. Oke. Jodoh sekalian ya. Wah, jauh antusias. Oh ya, masalah jodoh. Itu sebetulnya bukan cerita tentang jodohnya, justru saya ingin meluruskan. Jadi ada banyak yang baca buku Manusia dan Gunung, diceritakan oh ternyata jodoh manusia ada di gunung. Betul. Jadi teman-teman, setelah konsep khalifahan itu diberikan kepada manusia, muncul risalah tentang Nabi Adam. Nabi Adam ternyata dan Siti Hawa itu dilemparkan ke muka bumi, ke tempat yang dua-duanya berbeda, sangat berjauhan sekali. Beberapa risalah menyebutkan mereka dipisahkan selama 500 tahun. Dan setelah 500 tahun pertama kali dipisahkan, bayangin dari surga Adam dan Hawa dilempar, karena dalam ceritanya seperti itu, dilemparkan ke bumi, ke muka bumi, kedua tempat yang berbeda sekali. Jadi perasaan pertama dalam konteks sebuah manusia, perasaan pertama yang dirasakan oleh manusia sejak pertama kali berada di atas muka bumi adalah perasaan rindu. Karena Adam dan Hawa telah dipisahkan. Rindu ratusan tahun itu ternyata akhirnya dipertemukan lagi. Di mana dipertemukannya? Dipertemukannya di sebuah gunung, namanya Jabal. Jadi dalam konteks sejarah pasangan manusia itu dipisahkan lama, kemudian dipertemukan lagi di sebuah tempat yang namanya gunung. Jadi gunung itu adalah tempat di mana jodoh itu kembali dipertemukan. Jadi sepanjang teman-teman yang jomblo masih naik gunung, percayalah kesempatan itu masih ada. Iya. Nah, tapi ya harus diluruskan. Sing emut aya teteh. Harus diluruskan. Gara-gara cerita iya ya, gara-gara cerita iya, wah naik gunung bareng. Terus naik da cenah ceritanya ge cek si awal pelamun jodoh jelema itu ayana di gunung, ayo naik gunung bareng laki-laki dan perempuan. Bukan seperti itu. Ceritanya itu Nabi Adam, mereka dijodohkan di atas gunung setelah apa? Setelah sebelumnya keduanya sudah dihalalkan. Jadi clearnya halal baru naik gunung bareng. Berbeda lamun dua nana jomblo dan jomblo indit di tempat yang berbeda, bertemu di gunung, toewel, ada pandangan setelah itu jodoh. Itu adalah sebaik-baiknya jodoh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hubungannya dengan KPGIR. Dalam sirah Nabawiyah, teman-teman, ini cerita tentang Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita sederhanakan dengan sangat sederhana sekali, ternyata Rasulullah SAW itu adalah seorang pendaki gunung. Dia pendaki gunung, sama halnya mungkin dengan kita hari ini. Saya juga mendaki gunung, alasan utamanya adalah karena galau. Serius, dulu saya lamun diputuskan naik gunung, diputuskan sekali, tapi lamun mutuskan, oke, naik gunung, saking galau naik gunung. Tapi Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Itu ia galau, dia mendaki gunung. Tapi apa perbedaan galaunya Rasul dengan kita? Kalau kita mah gara-gara pas saya cinta gitu naik gunung. Rasulullah SAW sejak dulu juga sama mengalami kegalauan. Ia galau terhadap masyarakat yang ada di masanya. Sehingga ia banyak sekali pertanyaan ilahiyah. Aduh, kudu kumaha ya dengan masyarakat semacam ini. Kemudian ia banyak juga pertanyaan tentang ketuhanan dan seterusnya. Akhirnya ia mendaki gunung.